Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran matematika peminatan akan saya isi dengan interval fungsi fx naik dan interval fungsi fx turun. Bagaimana cara menentukannya? Baik, kita perhatikan tayangan berikut. Menentukan interval fungsi fx naik dan interval fungsi fx turun pada fungsi trigonometri. Pada garis ada yang namanya kemiringan garis atau yang dikenal sebagai gradien garis, dan dinotasikan gradien garis itu dengan M. Gradien garis atau kemiringan garis dari Y min B sama dengan M X min A itu dirumuskan dengan M sama dengan F aksen X. Dulu di SMP kita menggunakan gradien itu menggunakan rumus delta X dibagi dengan delta Y atau X2 dikurangi X1 per Y2 dikurangi Y1. Tetapi di SMA sekarang kita menggunakan, karena sudah belajar turunan, maka gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Baik, perhatikan kurva berikut. Dalam kurva berikut, kita lihat bahwa kurva berwarna merah ini dia tidak lurus tapi berbelok dari atas ke bawah. Kemudian seperti yang kita lihat di sini, kita lihat di sini bahwasanya ada garis biru ke atas dari X sama dengan A ke X sama dengan B. F aksen di sini dia menunjukkan ke atas atau F aksennya positif. Kemudian setelah X sama dengan B, dia ke bawah atau F aksennya negatif. Kemudian begitu juga setelah X sama dengan C, dia ke atas lagi. Kemudian di X sama dengan D, dia juga ke atas. Nah, pada pembahasan ini, kita perhatikan bahwasanya F aksen X dia bernilai positif jika garisnya adalah naik atau kurvanya naik, dan dia turun sampai X sama dengan C. Ini F aksennya kita katakan dia negatif atau kurang dari 0, begitu dan seterusnya. Tapi kalau dari F dari garis naik ke atas, kemudian setelah X sama dengan D dia naik lagi, maka ini yang dikatakan dengan berbelok. Baik, kita simpulkan bahwasanya untuk garis yang pertama, ya, arahnya ke atas itu menunjukkan gradiennya atau M-nya dia bernilai positif atau kurva naik. Kemudian garis 2 yang kedua ini arahnya ke bawah itu menunjukkan gradiennya atau M-nya adalah bernilai negatif atau turun. Garis ketiga begitu juga, dia turun. Kemudian garis keempat dia naik lagi. Garis kelima dia naik lagi. Nah, arah-arah daripada garis yang biru ini dia menunjukkan inilah kemiringan dari kurva atau kemiringan dari garis. Baik, dari gambar kurva di atas Y sama dengan fx dapat kita simpulkan bahwa kurva fx dikatakan naik pada interval I jika f aksen x-nya itu lebih dari 0 pada interval tersebut. Dan yang kedua, kurva fx turun pada interval I jika turunan pertama dari fx itu kurang dari 0 pada interval tersebut. Sehingga dari keterangan di atas kita dapat menentukan interval fungsi naik atau interval fungsi fx turun pada interval yang ditentukan. Sebagai contoh, tentukan interval di mana kurva fx sama dengan sin 2x min 30 naik dan turun pada interval 0 sampai 360.
langkah penyelesaian. Yang pertama yang harus perlu kita tentukan adalah tentukan X pembuat F aksen X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, buat garis bilangannya. Yang ketiga, tentukan nilai gradiennya atau F aksen X-nya di sekitar X pembuat 0. Kemudian yang keempat, tentukan interval Fx di mana dia naik dan Fx di mana dia turun. Baik. Langkah 1 sampai langkah 3 itu pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi untuk kali ini saya akan jelaskan kembali, ya. Pertama, yang kita perlu tentukan adalah tentukan X pembuat F aksen X sama dengan 0 atau Y aksen sama dengan 0. Jika Y sama dengan sin 2X min 30, maka turunannya adalah 2 cos 2X min 30. Karena syaratnya adalah Y aksen sama dengan 0, maka 2 cos 2X min 30 itu sama dengan 0, atau cos 2X min 30 sama dengan 0. Cos 2X min 30 sama dengan 0 itu sama saja dengan cos 90. Nah, dari rumus bentuk kosinus ini kita memiliki dua rumusan, yaitu di kuadran pertama dan di kuadran keempat, yaitu 2X min 30 sama dengan 90 ditambah K kali 360, dan yang kedua adalah 2X min 30 sama dengan min 90 ditambah K 360. Sehingga kalau disederhanakan dia menjadi X sama dengan 60 ditambah K kali 180, dan yang kedua adalah X sama dengan min 30 ditambah K kali 180. Dengan menggunakan uji K tiap-tiap wilayah, maka kita dapatkan di wilayah 1, X-nya kita dapatkan 60 dan 240 derajat. Di wilayah 2, kita akan dapatkan X-nya adalah 150 dan 330. Sehingga X yang memenuhi pada interval 0 sampai 360 adalah yang pertama 0 sebagai batas awal, kemudian 60, 150, 240, 330, dan yang terakhir adalah 360 sebagai batas akhir. Sehingga kalau kita gunakan dalam garis bilangan, kita bisa katakan seperti ini. Pertama di sini 0, kemudian 60, 150, 240, 330, dan di sini ada nanti 360 sebagai batas akhir. Sehingga dari sini kita perhatikan di sini ada 5 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 5. Baik. Kemudian kita dari garis bilangan ini, kita tentukan F aksen X di sekitar X pembuat F aksen X sama dengan 0, apakah negatif atau apakah positif, dengan cara menguji tiap-tiap daerah. Setelah kita uji, nanti kita dapatkan di wilayah 1 dia bernilai positif, di wilayah 2 negatif, wilayah 3 positif, wilayah 4 negatif, dan wilayah 5 adalah positif. Nah, dari informasi ini kita bisa katakan bahwa Fx naik pada interval daerah 1, 0 sampai 60, kemudian di daerah 3, 150 sampai 240, dan di daerah 5 dari 330 sampai 360, yaitu yang bernilai positif. Kemudian Fx dikatakan turun, yaitu syaratnya adalah F aksen X-nya bernilai negatif. Yang bernilai negatif adalah di daerah 2 dan di daerah 4, yaitu 60 sampai 150 dan 240 sampai 330. Itu adalah interval di mana Fx dikatakan turun. Nah, seperti itu pembahasan fungsi trigonometri di dalam menentukan interval Fx naik dan interval Fx turun. Terima kasih sudah mengikuti apa yang saya berikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.